bagaimana eh, alam semesta ini, barangkali nanti akan lebih, kalau ada waktu lagi kita bicara terkait malah alam semesta ini. Nah, ini pertama adalah yang saya sampaikan di sini itu adalah Ambiya 30 ya, di mana saya tidak membaca Al-Qur'annya, saya baca terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka juga tidak beriman. Nah, ini adalah awal mula terbentuknya universe ya, atau alam semesta ini, di mana telah terjadi yang namanya ada ledakan Big Bang ya, kalau kita dari sisi ilmiahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ledakan seperti inilah ledakan pertama kali. Nah, sampai sekarang ini terus ya, sampai sekarang terus sedang berkembang terus. Ini sampai hari kiamat itu akan berkembang. Nah, ini adalah salah satu galaksi kita ya, di mana kita mempunyai Milky Way atau Bima Sakti, di mana kalau kita lihat di sini, saya akan keluar angkasa dulu, betapa besarnya universe ini. Di dalam surat As-Saffat ayat 6, di mana kemudian sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat, yaitu dengan bintang-bintang. Ya, ini kurang lebih, ini adalah Milky Way. Ya, kalau kita lihat tadi Milky Way atau Bima Sakti ini, satu putaran, satu periode berputar matahari dan bumi di sini di Milky Way itu putarannya 250 juta tahun ya, satu kali putaran ini. Nah, umur universe ini kurang lebih 5 miliar tahun. Jadi bumi ini baru berputar ini kurang lebih 20 kali ya, baru 20 kali berputar ke Milky Way ini. Nah, Milky Way juga ini, sedangkan planet-planet lainnya berputar juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Orbit bumi matahari ya, 1 tahun. Solar system mengelilingi pusat Milky Way 800.000 kilometer per jam dalam 90 detik ya, atau 20.000 kilometer. Satu putaran Milky Way itu 250 juta tahun. Jadi lama sekali. Nah, bayangkan Ibu Bapak, ini jarak atau diameter dari Milky Way ini adalah 100.000 tahun cahaya. Jadi ini jarak yang begitu jauh sekali ya. Jadi kalau 1 tahun cahaya itu kurang lebih 3.600 detik ya, detik cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Bayangkan 300.000 kilometer kali 100.000, berapa ini besar Milky Way ini, besar sekali. Nah, ternyata di alam ini Milky Way ini bisa kelihatan ini ya, dengan kamera yang betul-betul canggih, bisa kita melihat bahwa kita bisa melihat adanya satu bima sakti yang sangat-sangat besar sekali. Nah, kita berada di dalam salah satu cabang dari bima sakti ini. Nah, ternyata di dalam alam ini, susunan alam atau universe ini terdiri dari kumpulan-kumpulan dari Milky Way. Nah, ini yang terdekat antara Milky Way dengan Andromeda, ini adalah 2 bima sakti yang dikatakan dalam skala waktu tertentu dia akan merge, ya, akan bergabung dan akan tabrakan ya di situ ya. Nah, ternyata di dalam universe ini terdiri dari beberapa kumpulan dari Milky Way tadi itu, atau galaksi-galaksi seperti ini ya. Jadi bayangkan tadi satu ruang, satu Milky Way itu 100.000 tahun cahaya ya. Jadi kalau berapa ini sebesar ini ya. Ini malah bagian masih yang terkecil. Kalau ini sebesar ini ya, ini lebih besar lagi. Ini 150 miliar tahun cahaya. Jadi betapa besarnya ruang alam semesta ini. Nah, bahkan ada yang disebut sebagai Profesor Frank Steiner dari Inggris yang menyatakan bahwa universe ini berbentuk trompet ya, seperti ini. Yang nantinya pada waktu kiamat barangkali ini yang akan ditiup, trompet ini yang akan menjadi hari kiamat terjadi.
Baik, barangkali itu adalah bayangan dari betapa besarnya alam kita, ya, apalagi yang membuatnya lebih besar lagi, ya. Dan ini adalah bulan adalah bumi kita, galaksi kita Milky Way. Ini solar system kita sudah mengetahui bahwa masing-masing solar system ini punya garis edar, ya, punya eh, terhadap matahari, dan ini juga bergerak tadi terhadap Milky Way itu sendiri. Baik, kalau kita lihat perhatikan di sini Yasin 37, Bismillahirrahmanirrahim, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar adalah malam, ya. Kami tinggalkan siang dan malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Yang ini saya sampaikan di sini bahwa kita kalau berada di bulan, ini adalah permukaan bulan, ya. Kalau kita melihat ke angkasa, baik siang maupun malam, langit di bulan ini adalah langitnya hitam, ya. Jadi gelap terus, ya. Tapi di permukaannya terang. Tapi kalau di langitnya adalah hitam, ya. Berbeda dengan kita di bumi. Betapa indahnya di bumi ini, langit kita adalah biru. Jadi kalau ada hal sesuatu yang terbang, bisa kita lihat, bisa melihat. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara bumi dengan bulan. Barangkali saya ingin mengatakan, kenapa kok di bumi ini biru? Gitu. Kalau di bulan ini adalah gelap, ya, tidak ada cahaya. Karena kenapa? Karena bumi punya atmosfer, ya. Nah, atmosfer bumi inilah yang menjadikan langit ini biru karena besar butir partikel atmosfer itu kurang lebih sama dengan panjang gelombang cahaya biru. Dan cahaya biru matahari itu adalah bertabrakan dengan partikel atmosfer, terjadilah dia terhambur menjadi warna biru. Nah, jadi bayangan satu partikel ditabrak oleh cahaya matahari, cahaya sinar biru, itu akan menjadikan sebagai satu hamburan, ya, tabrakan dan berhambur menjadi biru. Nah, inilah hebatnya bumi yang punya atmosfer, dia menjadikan langitnya indah, ya, tidak gelap seperti di bulan. Nah, saya sekarang sudah masuk ke bumi sendiri, ya, bagaimana bumi itu kita lihat tiap hari, ya. Kalau sekarang sedang musim hujan, jadi kalau musim hujan itu adalah terjadinya hujan dari laut, ya. Ini adalah dari laut. Ini saya foto tanggal 11 bulan 10, ya, tahun 2002, ya, 11 Oktober 2002, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya, kurang lebih lah. Ya, ini bagaimana ini di Selat Sunda, ini di selatan Sukabumi, ya, di Jawa Barat. Ini laut ini dipanaskan oleh matahari, matahari menguapkan air laut, menjadikan awan, dan jadi turun hujan. Nah, perilaku seperti ini bisa kita amati, ya, setiap hari di dalam atmosfer yang terjadi, terutama ini adalah kasus meteorologi, dan bisa kita lihat apa yang terjadi, ya, dari mulai penguapan terkonsolidasi menjadi awan, awan turun menjadi hujan. Bisa melihat kejadian seperti ini. Namun proses ini juga tidak sesederhana itu untuk jadi awan dan turun hujan, ya, karena harus ada inti kondensasi yang mengikat uap air tadi itu menjadi butir. Nah, ini juga tidak mudah, ya, untuk menjadikan sebagai satu butir tetesan air hujan ini. Nah, apa yang terjadi di dalam laut sana kita tidak bisa melihat karena memang mata kita terhalang oleh laut ini. Tapi itulah ada beberapa yang betul itu yang diungkapkan oleh saintifik, ya, oleh pengetahuan kita. Nah, salah satu contoh adalah ini patahan Sumatera, ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini adalah merupakan, mungkin jangan dulu ke sini, ya, saya balik lagi, saya balik lagi ke sini. Apa yang tadi terjadi di dalam laut sana itu tidak bisa kita melihat, ya. Tapi saya punya pengalaman, ya, terkait masalah saya menyelam ke dalam laut tadi itu untuk bisa melihat perpanjangan patahan Sumatera yang ada di
Sumatera ini. Nah, kenapa terjadi patahan Sumatera yang begitu besar? Ini kurang lebih 1.600 kilometer, ya, panjang dari mulai Andaman Sea sampai ke Selat Sunda. Karena ada tabrakan antara lempeng Indo-Australia dengan Sumatera atau dengan Eurasia, ya, itu berarahnya miring. Karena dia bergerak ke arah utara terus, nabrak, dia akan merobek, ya, sebagian besar Pulau Sumatera ini, dan itulah menjadikan patahan Sumatera. Yang kemarin gempa di Padang itu adalah produk hasil dari pergerakan patahan ini yang bergerak ke arah sana. Ya. Pergerakan inilah yang akan menjadikan sebagai satu, nanti akan saya terangkan seperti apa, tapi ini adalah bagaimana betapa aktifnya, ya, patahan Sumatera ini menjadikan sebagai suatu sumber-sumber gempa. Nah, ini pernah ada yang ke Ngarai Sianok di Bukit Tinggi, ya, ini adalah ada satu graben, istilahnya dalam bahasa geologinya adalah graben, dan ini merupakan pergerakan yang satunya meninggalkan bidang yang lain. Jadi yang ini bergerak ke arah sana, terjadilah runtuhan-runtuhan. Pergerakan inilah akibat tadi adanya dorongan dari Sumatera Fault tadi itu. Nah, dalam publikasi ilmiah, patahan Sumatera ini dia berujung di Selat Sunda, ya, di Selat Sunda sini. Tapi menurut penelitian saya tahun 2019, ya, sampai 2000 tahun 2000 tahun 1999 sampai 2000, ya, ini saya melakukan penelitian ini. Ternyata di dalam penelitian ini saya bisa menggambarkan dan saya bisa menentukan bahwa patahan Sumatera itu tidak berhenti di Selat Sunda, melainkan patahan Sumatera ini adalah terus-menerus ke selatan Jawa Barat, ya, dan sampai belum memotong Palung, ya, ini Palung. Nah, nanti kalau istilah geologi Bapak Ibu belum mengerti, silakan tanya, ya, nggak apa-apa. Palung itu adalah batas tabrakan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Jadi diketahuilah ada dari pemetaan dasar laut, saya bisa menginterpretasikan bahwa patahan Sumatera itu menerus, ya, ke selatan Jawa Barat. Nah, untuk membuktikan bahwa di dalam penerusan patahan Sumatera ini tentunya harus ada menyelam, ya, ke dasar laut itu. Ya, saya ingin menentukan bahwa memang betul nggak ada patahan itu di situ. Nah, tahun 2002, ya, tahun 2002 Oktober itu BPPT, waktu saya bekerja di BPPT, dengan mengundang kapal selam ini, ya, karena di tahun 9 tadi pada saat menemukan patahan Sumatera di dalam pemetaan tadi, kita mengusulkan karena ada kapal selam di dunia ini, hanya ada satu di dunia kapal selam yang bisa menyelam sampai kedalaman 6.500 meter, ya, dan kapal selam ini diperebutkan oleh seluruh saintis dunia, ya, karena memang cuma ada satu-satunya. Nah, alhamdulillah saya mengajukan proposal ini untuk bisa menggunakan kapal selam ini, bisa melihat terusan patahan Sumatera tadi itu, kan ini sangat-sangat menarik, ya, temuan yang secara ilmiah tadi itu sangat-sangat spektakuler. Nah, akhirnya pada saat kurang lebih 3 tahun dari proposal itu disetujui, kapal selam ini bisa dibawa ke Indonesia dan bisa menyelam untuk melihat patahan Sumatera yang tadi ditemukan tahun 1999, ya. Nah, kapal namanya ini Singkai 6500, ditarik ke dalam dek dan siap untuk diangkat melakukan penyelaman. Nah, ini saya turun, ya, masuk ke dalam kapal selam ini, dan kapal selam itu adalah mempunyai bola di dalam ruangan ini kurang lebih 2 meter, ya. 2 meter ini bolanya terdiri dari titanium yang kurang lebih 10 cm tebalnya, dan ini tahan sekali terhadap tekanan di dalam laut, ya. Nah, kapal selam ini tenggelam kasih pemberat, ya, ini kasih pemberat. Pemberat ini adalah besi kurang lebih 1.200 kg supaya dia bisa
terjun bebas, ya, jatuh bebas menyelam ke dalam laut dalam kondisi yang betul-betul bisa menyelam ke dalam sampai 6.500 meter. Nah, kapal selam ini dilengkapi dengan baterai, ya, dan oksigen. Nah, baterai dan oksigen ini kurang lebih bisa bertahan selama 5 hari. Ya. Nah, bayangkan dan 5 hari itu bisa menyelam, ya, 5 hari sampai di dalam laut. Nah, kapal selam ini dilengkapi juga oleh kamera, tangan robot, sampai untuk bisa melihat dan sebagainya, untuk bisa mengambil sampel dan sebagainya, ya, untuk bisa, dan ini bergerak bebas nanti di dasar laut tadi. Nah, ini kurang lebih kapal selam ini ditarik ke belakang dek, ya, diturunkan, ini sudah siap turun. Ya. COVID di dalam peduli lindungi, coba kamu peduli lindungi kamu. Bu, bocor suaranya, Bu. Ya, kemarin sudah kantor. Maaf, Bu, ada yang lanjutkan, bocor ya suaranya. Ya. Oke. Nah, kapal selam ini adalah jatuh bebas, ya, jatuh bebas, dan ini sedang dibuka kali dari kapal yang di atas, sehingga kalau sudah jatuh bebas dia akan tenggelam sendiri, ya. Nah, ini sudah mulai dilepas talinya dan dia sudah mulai melakukan penyelaman. Ini sudah mulai lepas, ini tinggal ditarik aja, ya. Nah, ini sudah bebas, dia tinggal nanti pilotnya menenggelamkan kapal dan ini sudah mulai menyelam, ya. Ini sudah mulai masuk. Nah, ini saya amati, itu adalah saya menyelam pada tanggal 15 Oktober 2002. Ya, ini mulai kecerahan air laut saat mulai menyelam dilihat dari dalam singkai 6500. Masih cerah, ya, masih kelihatan adanya cahaya. Ini juga pada kedalaman 131 meter sudah mulai melemah, sinar mataharinya sudah tidak kelihatan, dan pada kurang lebih kedalaman 191 meter sudah mulai gelap, ya. Dan kapal singkai mulai dinyalakan dan indah sekali. Ternyata di dalam laut itu juga banyak yang namanya sea snow atau salju laut, ya, yang mulai dingin. Di bawah itu kan dingin, terjadilah ada kurang lebih indah sekali, ya, kayak musim salju. Nah, ini sudah mulai turun ke dasar. Dari tadi permukaan turun ke dalam ini kurang lebih saya menyelam 2092 meter, ya, di dasar laut ini, dan itu kurang lebih 1 jam turun saja dengan menggunakan kapal selam tadi itu. Nah, pada saat turun kapal selam ini kurang lebih 50 meter di bawah dasar laut, ya, sebelum ke dasar laut itu harus membuang pemberat tadi, ya, pemberat besi kurang lebih separuh dari berat total, yaitu harus membuang seberat 600 kilogram. Nah, pertanyaannya di situ adalah kalau kapal singkai ini tidak bisa melepaskan pemberat tadi itu, artinya kapal singkai tadi itu tidak bisa naik, ya. Dan ini adalah resiko dan bagaimana harus bisa survive dalam 5 hari tadi itu. Tapi alhamdulillah bisa terbuang separohnya sehingga kapal tadi itu bisa bermanuver dan bisa observasi di bawah laut tanah. Nah, ini saya ngintip di sebelah kiri, ya, ini pilotnya, dan satu lagi co-pilot sebelah sini. Nah, penumpang kapal selam ini adalah ada 3 orang, 1 peneliti, 1 pilot, 1 co-pilot, ya. Jadi ini ngintip dari sini untuk melihat-lihat apa yang ada di dasar laut, tapi semuanya ini adalah semua sudah terekam oleh kamera, dan sebagainya. Nah, ini adalah di dasar laut. Saya ingin mencari patahan tadi itu ada apa tidak. Namun sebelum mencari patahan, ternyata di dalam laut yang begitu dalam, yang begitu ekstrim kondisinya, di mana tekanan sangat tinggi, suhu yang rendah, oksigen juga rendah, ya, gelap, ya, tidak ada cahaya, tapi kehidupan subhanallah masih banyak kita jumpai. Ya, ada ikan, ya. Ini udangnya juga sangat-sangat indah sekali, merah, ya. Belum digoreng atau belum dimasak aja sudah merah, gitu, ya. Jadi kalau digoreng kembali jadi hijau barangkali, ya, nggak tahu, belum pernah dicoba soalnya.
Baik, nah ini juga ada anemon ya banyak sekali. Ini ada ikan di dasar laut ini ada rantai kehidupan ya. Nah, dari mana mereka bisa mengenal dan dari mana mereka bisa mencari makan? Ternyata memang karena di situ ada tektonik yang sangat-sangat aktif sehingga di situ ada keluar gas-gas, gas itu dimakan oleh bakteri, bakteri juga dimakan oleh rantai makanan sehingga terjadilah di situ ada kumpulan, ada makanan ataupun ada kehidupan ya di dasar laut yang begitu dalam. Bayangkan ini suhunya aja 2,5 derajat di sini, tekanan sangat-sangat tinggi. Kalau tekanan ini adalah 2000 meter katakan, kalau 2000 meter di sini, tekanan ikan ini dari air laut itu mendapatkan tekanan 1 cm perseginya itu adalah 200 kilogram. Jadi besar sekali ya. Oleh karena itu ikan ini kalau ditangkap pakai tangan robot bisa kita tangkap karena dia tidak bisa kencang larinya ya, pelan-pelan sekali. Nah ini adalah ada juga Calyptogena yang bisa bergerak, ini yang memakan gas hidrat. Nah ternyata inilah patahan Sumatera yang sudah saya observasi tadi, saya menemukan ada indikasi ini patahan Sumatera. Jadi bayangkan di dalam perairan laut yang begitu luas dan begitu dalam, masih bisa ditemukan patahan Sumatera yang kita ingin cari. Ini kelihatan sekali ya. Ini ada step patahan yang bisa kita lihat dan ini adalah perpanjangan yang dari yang lainnya. Ini juga adalah gawir ya dari patahan tadi itu. Ini adalah patahan, ada boulder yang masih belum tertutup sedimen. Artinya apa? Patahan ini masih baru dalam skala geologi. Ya. Patahan baru dalam skala geologi ini bukan berarti kemarin 2 minggu atau sebulan yang lalu. Ini kurang lebih udah ada 100 tahun yang lalu kejadian dari patahan ini terbentuk ya oleh akibat adanya gempa. Nah, ini sedimen yang sudah saya ambil juga sampelnya. Ya. Nah ini kalau boleh saya perlihatkan dulu ya gambarnya, barangkali saya akan stop screen dulu. Saya akan masuk ke sedikit aja, saya bikin gambaran betapa ini gambaran movie-nya di dasar laut ini. Ini mengambil sedimen, ini yang tadi saya ambil, yang tadi saya angkat ya. Sedimennya ini dimasukkan ke dalam keranjang dan aktivitas salah satu bagaimana si robot ini bisa mengambil sampel dan bisa mengukur suhu ya, ini misalnya mengukur berapa temperatur sedimen di sini bisa pakai ini. Nah, karena ini adalah pada kedalaman 2097 meter, ini adalah tanggalnya 15 Oktober 2002, ini jamnya pagi, ya, jam 9 pagi waktu kita. Ini adalah heading ya, dari arah dari kapal Sinkai tadi itu sendiri. Nah, kalau saya perlihatkan film ini terus-menerus, ini lama sekali ya karena saya observasi ini 8 jam ya di dalam air laut tadi itu. Saya akan drag kurang lebih di sini ya, kita bisa melihat mana patahan Sumatera yang saya temukan tadi itu. Inilah kondisi dasar laut yang bisa Anda bisa dilihat seperti ini di dasar laut di selatan Sukabumi ya, saya nyelam di situ. Nah, ini dulu kita lihat patahannya. Tiga satu 30 34 sampai sini ya. Nah, ini di sini kalau gitu. Sebentar. Ada 2 kali ya. Nah, ini dasar laut ya, batu-batuan berserakan seperti ini. 34 ya. 33. Nah, ini sudah mulai dekat dengan patahan yang ingin kita cari. Ya, ini tadi sudah jam
jam 12 ya, ini 3 jam saya udah nyelam tadi itu. 3 jam di bawah baru kita bisa menemukan adanya indikasi patahan yang ingin kita cari. Nah, ini dasar lautnya sudah mulai ada topografi ya. Nah, inilah ketemu. Ini ada beberapa step ya. Ini juga ada patahan-patahannya, kelihatan sekali. Bentar. Nah, ini juga kumpulan nanti ya, yang jelas sekali nanti bisa kelihatan ini terus maju, ini sudah mendekati kurang lebih di kedalaman 2080. Nah, ini kalau dilihat ya, ini udah kelihatan sekali. Ini udah mulai adanya patahan jelas ya. Kita lihat lagi. Ini jelas sekali patahannya. Jadi kalau patahan itu adalah ada satu yang datar, tiba-tiba turun, gitu ya. Nah, ini patahan jelas sekali, garis lurus. Nah, ini ada boulder tadi yang saya perlihatkan, belum tertutup sedimen. Ya. Terus, dan ini terus panjang sekali, saya menemukan kurang lebih ada 3 km ya, patahan yang di dalam laut tadi. Nah, saya barangkali sudah, kita akan kembali lagi ke PowerPoint. Kalau ada yang mau bertanya, stop aja nggak apa-apa ya, silakan ya. Baik, Pak. Kembali lagi ke sini. Oke. Nah, ini adalah titik selam tadi, ya, menyelam di dalam kolam ini. Ini adalah track line saya di dalam di dasar laut tadi itu. Ya, kurang lebih ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik yang saya selamin tadi, ada satu indikasi yang sama, sehingga saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah satu kelurusan patahan Sumatera yang sama yang saya amati tadi itu. Saya nyelam di sini, ya, daerah sini nih, dan ternyata memang terbukti bahwa patahan ini betul-betul ada di dasar laut tadi itu, ya. Baik, nah ini adalah oleh-oleh, ya, saya bawa popmi, styrofoamnya. Saat saya taruh di luar kapal selam ini, ternyata pada kedalaman tertentu, pada kedalaman kurang lebih 2000 meteran ini jadi menciut ya popmi ini. Karena memang ada tekanan yang sangat tinggi ya oleh adanya kolom air laut yang bisa ini pada kedalaman 2794 meter ya. Jadi menciut karena tekanannya sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu pada saat pesawat apa namanya dulu tuh Adam Air ya yang tenggelam di Selat Makassar di kedalaman 2000 meter ya, penumpangnya sudah hancur karena memang tekanannya sangat-sangat tinggi. Baik, kita kembali lagi ke bumi laut tadi itu, bahwa kita tidak bisa melihat laut di bawah laut itu oleh mata telanjang, harus dengan knowledge tadi itu, harus dengan pengetahuan. Nah, ternyata di dalam laut itu terjadi ada beberapa kejadian yang sangat-sangat indah yang dilukiskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ini kita lihat sini. Nah, pertama kalau kita perhatikan di sini ada Atur ayat 6 ya, di mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wal bahril masjur ya. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ini Quran 52 ayat 6. Dari mana itu apinya? Nah, kita bisa melihat seperti ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi ya, atau bumi ini kalau kita gergaji, kalau kita potong, seperti layaknya kalau kita memotong jeruk seperti inilah profilnya. Kalau tomat dipotong seperti ini. Nah, kalau bumi ini ada kurang lebih ada inti bumi, ada inti luar, ada lower mantle, ada upper mantle. Ya. Yang hebatnya lagi di sini adalah inti bumi ini yang kuning itu adalah padat. Yang luarnya cair. Lower mantle padat. Ya. Upper mantle cair. Kulit bumi di paling luar padat.
Jadi indah sekali alternatif ya. Alternatif padat, cair, padat, cair. Nah, ini sangat panas ini ya, karena inner core ini adalah berputar, berotasi ya terhadap bumi sendiri itu. Rotasi inner core atau rotasi inti bumi itu menghasilkan medan magnet bumi ya. Medan magnet bumi, kalau Ibu Bapak lihat di dalam background saya, latar belakang di ini ada namanya aurora ya. Nah, aurora ini adalah tadi inner core berputar menghasilkan magnetik bumi yang keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara. Dan yang hijau-hijau ini di tempat background saya itu atau aurora ini hanya ada 2 di bumi ini, di kutub selatan dan di kutub utara, karena adalah medan magnet bertabrakan dengan elektron sinar matahari dan menjadikan cahaya yang begitu indah. Dan dia bernari-nari ya, tidak diam karena memang sesuai dengan medan magnet yang tidak diam. Baik. Kita lihat di sini, kalau kita perhatikan di sini adalah tadi di bagian atas sini, ya, ini adalah oceanic crust atau disebut juga sebagai lempeng samudra. Di bawahnya ada upper mantle cair. Nah, disinilah karena tadi ada panas, itu terjadi kalau kita lihat di sini, kita memasak air, analoginya ya, kalau kita memasak air itu sudah mendidih, akan terjadi yang namanya arus konveksi yang berputar-putar seperti ini. Begitu pula di dalam bumi, di bawah laut itu ada terjadi perputaran arus konveksi, di mana arus konveksi ini terjadi akibat adanya panas ya dari inti bumi yang berputar sampai keluar, menjadikan adanya satu arus konveksi yang berputar karena ada panas tadi itu. Nah, ini salah satu contoh yang ingin disampaikan kenapa terjadi arus konveksi seperti ini. Kenapa salah ya? Ulang lagi deh. Nah. Di inner core anti bumi ya. Jadi demonstrasi ini menunjukkan bahwa dalam laboratorium kita bisa memperlihatkan adanya ini. Di kontainer dikasih panas, lampu 100 watt ya. Ini ada media air, di sini ada panas. Dikasih tinta biru dan tinta merah. Apa yang terjadi? Ini menggambarkan betapa di laboratorium terjadi arus konveksi. Karena ada panas ya di tengah sini. Bagaimana terjadinya dalam media tadi itu. Nah, terjadilah arus di dalam media ini. Terjadi perputaran arus di sini ya. Nah, kalau saya analogikan, ini adalah media yang tadi upper mantle ya, yang bersifat cair, sedangkan di atas ini adalah kulit buminya ya. Jadi di upper mantle ini ada perputaran arus konveksi. Nah, kalau kita perhatikan di bumi ya, di bumi ini kita tadi tahu bahwa di surat At-Tur ayat 6 dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Mana apinya? Kita lihat sini. Nah, inilah api dan arus konveksinya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini adalah samudra, ya lantai samudra di tengah laut sana. Ya. Di bawah lantai samudra itu ada yang namanya perputaran arus konveksi, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana. Ya. Menggerakkan, ini api ini yang tadi disebut At-Tur ayat 6 ini. Menggeser lantai samudra ke arah kanan dan kirinya, simetris seperti ini. Kita lihat lagi, kita ulang lagi. Wow. Nah, itu berputar-putar terus.
Nah, di ujungnya karena oceanic crust atau lempeng samudra ini bergerak oleh akibat dorongan dari arus konveksi, oceanic crust ataupun lantai samudra bertabrakan dengan lempeng benua di sini. Sekali lagi, ini tabrakan dan dia masuk ke dalam sana berputar siklus meleleh lagi berputar-putar lagi di sini. Ya, jadi kita lihat kalau kita lihat di sini lantai samudra didorong terus bertabrakan dengan lantai benua, lantai samudranya menyusup ke dalam bersubduksi, dia masuk lagi ke dalam dan dia akan leleh lagi berputar-putar terus. Ini adalah suatu keseimbangan yang terjadi di dalam bumi, ya. Begitu pula di sini ada satu keseimbangan juga, tabrakan-tabrakan tersebut seperti ini. Kurang lebih seperti ini, ya airnya. Nah di ujungnya dia bertabrakan, ya membuat satu volcanic arc atau jajaran vulkan ini tabrakan ini. Ya, ini palung disebut sebagai palung itu di sini. Pada kurang lebih 100 km di bawah sana dia akan meleleh menjadikan sebagai satu gunung api, ya seperti ini. Nah inilah bumi itu ternyata memang dinamis, ya tidak diam. Nah ini saya akan ulang kembali. Kalau ini ada loginya adalah ini kulit bumi atau oceanic crust tadi itu, ya lempeng samudera. Ini lama-lama didorong oleh adanya arus konveksi, dia ikut ke arah keluar ke sana. Yang ini juga ikut kedorong ke sini. Lama-lama ini akan pecah, ya pecah dan magmanya keluar ke atas sana. Dan inilah disebut sebagai mid ocean ridge atau punggungan tengah samudra yang sampai sekarang terus dia bergerak, ya. Nah ini bergerak seperti inilah kurang lebih modelnya. Jadi ini didorong oleh konveksi keluar ke sana, di sini terbuka, inilah masuk magma yang baru ke permukaan. Nah kurang lebih itulah seperti ini. Ini mungkin tidak usah karena terlalu panjang. Nah ini di tengah laut yang namanya chimney, ya. Chimney ini adalah terjadi di daerah mid ocean ridge tadi itu, daerah punggungan tengah samudra yang terbuka dan di sini terjadi banyak sekali kehidupan, ya di sini ada panas dan kalau kita ambil batuan ini, ya ini adalah mineral dan ternyata di sini mengandung 4 mineral yang sangat-sangat ekonomis, terutama di situ adalah ada emas, perak, tembaga dan timah, ya. Jadi kandungan emas di sini adalah 22 part per million atau 22 gram per 1 ton sedimen. Jadi bayangkan di sini emas di situ kurang lebih 22 gram kalau bandingkan dengan Newmont ataupun apa yang ada di Papua Freeport, ya. Nah, Freeport itu kandungannya cuma 0,7 per 1 ton. Di sini kandungannya 22 gram. Jadi berapa kalinya itu? Ya, di dasar laut ini. Oleh karena itu, nah seperti ini kurang lebih tadi gara-gara ada arus konveksi, dia membuka terus, yang lama-lama dia saling menjauh, ya seperti Amerika dengan Afrika, yaitu di Atlantik itu terbuka saling menjauh, dulunya dia bersatu, ya. Dan ini adalah surat At-Tariq ayat 12 wa'al ardi dati sod'i as-sod'i, ya ini patahan, ya ini adalah patahan tadi. Nah di mana tadi mid ocean ridge di bumi ini, di dunia ini, inilah mid ocean ridge atau punggungan tengah samudra yang terbuka tadi, ya di sini kurang lebih ini saya tunjukkan, ya ini di tengah laut kita, dan ini bergerak salah satunya adalah satu ke arah sana, satu ke arah sini. Pusatnya ada di sini, pusat pergerakannya itu. Sehingga Amerika, ya Amerika ini, Amerika Latin dengan Afrika ini dulunya bersatu, ya bersatu, dipisahkanlah oleh konveksi tadi, dia bergerak saling menjauh. Nah di Pasifik ini juga kita bisa melihat di sinilah kurang lebih mid ocean ini, punggungan tengah samudranya ada di sini, ya ini masuk ke Indonesia, ya ada masuk ke Arab, ke Djibouti, ya Indonesia juga sama didorong ke atas sehingga
tadi oceanic crust yang ada di Indonesia bergerak ke arah utara. Kurang lebih ini di Indonesia, di dunia. Oleh karena itu tadi ini Mid Ocean Ridge yang sudah di-coupling oleh negara-negara, ya, di mana kalau kita lihat di sini warna-warna ini ada Cina, ada kalian ada Cina, semua banyak Cina ya. Berarti negara-negara maju sih ikut ya, sudah pada mengkapling-kapling ya di laut luas tadi itu karena banyak emas ya di situ, banyak mineral ya. Nah ini adalah bagaimana akibat tadi adanya api di dalam tanah laut itu, bumi menjadikan dia bergerak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 150 juta tahun yang lalu India itu dari kutub selatan ya, semuanya dari satu ini. India terus bergerak, tabrak dengan Asia menjadi gunung Himalaya ya, dan sebagainya. Ini terus bergerakan. Tapi waktunya memang jutaan tahun ya itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, alam ini dulu dibentuk kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu, berproses dalam proses geologi di situ dibentuk masih belum stabil ya. Jadi semuanya masih berkaitan dengan musim dingin, panas, dan belum ada air waktu itu dan sebagainya, sampai pada saat bumi yang sudah stabil barulah manusia diturunkan oleh Allah pada zaman kuarter atau juga zaman Holocene kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Ya, ini kurang lebih ini adalah Surat Al-A'raf. Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi ini kamu hidup, dan di bumi ini kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ya, inilah Allah sudah memberikan keseimbangan bumi dengan indah, sudah semuanya ada, baru manusia diturunkan ya untuk bisa mengelola bumi dengan baik. Nah, ilmu geologi ini sudah memperlihatkan bahwa rentetan umur-umur atau waktu skala geologi sudah kita ketahui ya, dari mulai terbentuknya, dan ini ada semuanya di dalam ilmu geologi di permukaan. Nah, batuan tertua di permukaan bumi ternyata ditemukan di Australia ya. Batuan tertua itu umurnya 250 juta tahun umurnya yang lalu ya. Nah, padahal umur bumi itu kurang lebih 5 miliar tahun. Kok baru ketemu yang paling tua di permukaan bumi itu 250 juta. Yang lainnya kemana dong? Sudah berproses tadi itu, sudah bersiklus ya. Jadi yang sekarang yang 250 juta tahun itu nanti juga masuk lagi di pabriknya, akan terus mengolah dan terusnya akan terjadi keseimbangan lagi. Nah, ini sekarang kalau kita perhatikan di sini 688 ya, kita bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah 27 ayat 88. Jadi gunung-gunung itu tidak diam ya, bergerak dia. Kita lihat kenapa bisa bergerak. Kita kembali lagi ke gambar ini. Ini terjadi ada pergerakan. Inilah yang api tadi ini yang membuat dia bergerak ya. Ini bergerak terus, tabrakan di sini dengan kontinental atau benua ya. Nah, benua ini tabrakan, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah ujungnya di sini, di ujung sini. Ujung ini tabrakan dengan benua ya. Ini terus bergerak sampai sekarang, terus bergerak karena ada arus konveksi tadi. Di sini kalau kurang lebih 100 km di permukaan, di bawah permukaan bumi, gara-gara tabrakan ini terjadilah gesekan ya. Gesekan ini akan mengakibatkan panas menjadikan dia leleh ini akan menjadi sumber magma, dan keluarlah di sini volcanic arc atau punggungan vulkanik ya. Gunung-gunung itu dibentuk di sini, gunung-gunung api itu ya, kurang lebih 100 km. Sehingga kalau kita lihat, perhatikan di Sumatera, Jawa, ya di selatannya ada tabrakan, di sini ada Gunung Merapi, kalau ke arah Jawa Barat ada Tepon Perahu, Gunung Gede, Gunung Salak, itu semuanya vulkanik semua, sampai ke sana ada Krakatau,
itu kurang lebih 100 km di bawah sana terjadi adanya melting, ya, terjadi adanya lelehan akibat adanya gesekan tadi itu. Nah, apa yang terjadi di sini bisa kita lihat sekarang, ini adalah yang disebut sebagai daerah subduction zone atau tabrakan antara lempeng samudra dengan benua, dan ada sedimen yang. Nah, ini adalah kurang lebih peta tektonik Indonesia, ya. Di selatan sini, di sini ini adalah Palung Jawa. Palung Jawa itu adalah batas tabrakan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, di sini ini ada Palung Jawanya di sini, ya. Kurang lebih ini Palung Jawanya ada di sini, ya. Ini Jawa, ini Sumatera, berpelok di sini di Laut Banda, di Laut Sulawesi juga ada masuk tabrakan subduction zone. Ini lempeng samudra bergerak ke arah barat 12 cm per tahun. Lempeng Australia juga bergerak 7,5 cm per tahun di selatan Jawa, dan di selatan Sumatera 6,8 cm per tahun. Ya. Nah, kalau saya lihat, perhatikan ini model, ini adalah sedimen yang berada di sini, ya. Sedimen yang berada di sini yang sebelum terjadi tabrakan, ya. Kita lihat di sini, ini model, ya. Ini sedimennya, ini adalah kerak samudra yang bergerak. Kalau kita perhatikan dia pergerakan, inilah yang membentuk gunung tadi, ya. Karena dia didorong terus, yang ini adalah benuanya menahan sedimen ini tidak bergerak, maka sedimen ini akan terjadi. Bentar, saya ini pindahin dulu barangkali, ya. Nah, ini akan terjadi yang namanya tabrakan dan mengkerut, ya. Kita lihat, jadilah satu dorongan, dia akan terjadi satu patahan besar, dan sini akan tertekan dan dia akan melipat. Dan inilah titik awal terjadinya gunung-gunung di laut itu. Ada di sini. Ya, tadi dan kamu sangka gunung itu diam, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Dan ini terbentuk lagi gunung baru, ya. Dorong lagi terus, didorong lagi terbentuk gunung-gunung sampai nantinya dia ke permukaan dasar laut, ya. Kita lihat lagi. Terus, nah ini dasar permukaan dasar lautnya, ini sampai ke permukaan dasar laut dan muncul jadi pulau, ya. Nah, ini adalah dulunya ini terjadi kayak dari mulai Pulau Semelus, Nias, ya, Mentawai sampai ke Enggano. Ini adalah dulunya dari sini sedimen ini, ya. Didorong, bergerak terus sampai sekarang ke daratan. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini merupakan proses terjadinya pergerakan gunung-gunung tadi itu kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat lagi, ini adalah lempeng samudra yang bergerak menyusup, ya. Tadi adanya proses mantel di sini yang berputar-putar arus konveksi. Ini adalah sedimen di dasar laut, ya, yang kuning-kuning ini sedimennya. Ini adalah continental crust atau lempeng benua yang ditabrak oleh lempeng samudra. Kita lihat seperti apa. Ini bergerak terus. Nah, ini mulai, ya, didorong. Ini mulai tumbuh gunung-gunung tadi itu mulai tumbuh sedimen ini. Tumbuh gunung-gunung ini nanti sampai gunung ini sampai ke darat, ya. Sudah naik ke darat seperti ini. Nah, inilah gunung tadi itu tidak diam, ya. Dia bergerak bagainya jalannya awan. Nah, seperti ini kurang lebih animasinya, didorong terus, terjadilah gunung-gunung itu terbentuk. Nah, ini kurang lebih gunung-gunung yang terbentuk masih di dalam laut, ya. Kalau kita lihat ini di sini saya ambil data ini tahun 2009, ya, 2009. Dan di sini saya ambil data ini adalah untuk studi karena para earthquake geologis itu memprediksi di Padang itu akan terjadi gempa yang sangat besar, ya. Sedangkan di gempa Aceh itu sampai sekarang kita tidak bisa menentukan
mana yang terdeformasi atau mana perubahan dari data sebelum gempa dan sesudah gempa, karena kita tidak bisa membandingkan ya data sebelum dan sesudah gempa karena tidak ada data yang awal. Nah, ini saya ambil di tahun 2009, jelas sekali bahwa ini adalah lempeng samudra yang menyusup ke lempeng benua Sumatera ini. Seperti ini, yang biru ini adalah lempeng samudra yang menyusup ya sampai ke bawah sana, tabrakan, dan inilah gunung-gunung tadi yang dibentuk di dalam laut. Gunung-gunung terjadi ya. Nah, ini gunung-gunung inilah yang bergerak terus sampai ke daratan. Nanti kita menemukan adanya gunung di darat itu akibat dari laut juga ya terjadi. Nah, salah satu temuan yang di dalam survei ini saya menemukan adanya, nah ini adalah bukti ya bahwa sedimen-sedimen tadi itu juga terlihat di darat, terpatahkan oleh ada desakan-desakan tadi pergerakan gunung tadi itu. Ya. Loh, tadi kok kenapa nggak ada ini? Oh, oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini gunung-gunung api ya, gunung-gunung api tadi terjadi di darat ya akibat ada subduksi tadi, terjadilah gunung-gunung api ini bersebaran sekali di adanya tektonik yang menggerakkan tadi itu. Ini gunung-gunungnya. Dan kalau kita lihat di sini adalah di dalam gunung ini ada ayatnya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai yang jalan agar mendapat petunjuk. Seperti inilah gunung ini menjadi akar ya. Karena yang kelihatan ini adalah bagian seperti ini kayak es. Kalau kita lihat gunung es, gunung yang kelihatan di dalam pandangan kita, bawahnya akarnya gede sekali ya, kayak gigi seperti kita gitu. Akarnya besar sekali. Nah, inilah yang akan menahan goncangan kalau ada gempa dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana kita kembali lagi ke tektonik tadi ini. Ini kurang lebih ada di sinilah terjadi pegunungan tadi itu. Nah, ini adalah bagaimana gunung-gunung di dalam laut itu kita lihat. Ini palungnya, ya, ini palungnya. Ini gunung-gunung yang terjadi di dalam laut tadi. Misalnya kita lihat ya seperti ini. Ini adalah Sumatera, ini Mentawai. Ini palung Jawanya ada di sini. Ini gunung di dalam laut terjadi indah sekali ya. Oh, di dalam itu terdapat beberapa gunung-gunung. Inilah gunung-gunung yang terjadi ini sampai sekarang terus bergerak ini ya. Sampai nanti ke darat. Dan ini juga artinya kan dari darat, dari laut ya. Ini Pulau Mentawai. Ini Nias ini ya. Betapa indahnya, coba lihat, perhatikan di sini betapa hebatnya di dalam laut ini gunung-gunung masih terbentuk. Oke, kita teruskan saja. Nah, ini bukti-bukti, ini adalah palungnya, ya. Ini adalah palungnya. Palung ini adalah juga kita bisa melihat apa yang terjadi di Citatah. Ya, Citatah ini di Jawa Barat. Kalau Ibu Bapak ke Jakarta Bandung lewat jalan lama itu lewat Citatah, itu adanya penambangan batu, ya di situ terjadi ini tambang batu, dan kalau kita lihat di sini lebih dekat lagi sedimen ini adalah ada koral ya, batu karang, dan ini adalah dulunya dibentuk di laut ya. Ini bukti bahwa dulunya di laut, sekarang sudah ada di darat. Jadi dia bergerak ya, berjalan. Nah, ini adalah produknya tegelnya, ya tegel yang ada di Citatah tadi itu. Kita bisa melihat di dalam tegel itu masih ada kerang-kerang yang sudah terkoyak ya, ini sudah terdeformasi, tertekan. Ini juga kerang-kerangnya kita bisa melihat seperti ini, banyak sekali ini kerang ya, ini sudah terpotong. Ini juga ada batu koral, ya ini adalah dulunya dari laut yang sekarang sudah ada di darat. Nah, pernah ke Karangsambung atau di Kebumen, juga ini adalah laboratorium geologi. Ya, laboratorium geologi ini dulunya ada di laut ini ya. Kalau kita perhatikan ini ada lava bantal. Lava bantal ini tadi dibentuk di mid ocean ridge atau di punggungan tengah samudra yang terus bergerak jauh sekali tadi ya. Sampai sekarang sudah ada di Karangsambung di darat ya. Masih utuh lagi seperti ini ya. Nah, lava bantal ini hanya bisa dibentuk di laut dalam ya. Kalau lava gunung api keluar di darat tidak akan jadi bantal, karena ini ada tekanan air laut yang membentuk dia menjadi bulat.
seperti itu. Ya. Sampai sekarang sudah ada bukti ini di Karangsambung. Nah, ini adalah bagaimana seismik ini kita akuisisi untuk bisa menggambarkan bagaimana perlapisan di bumi tadi itu, sehingga tadi saya kalau bisa lihat nanti gambar yang ini. Nah, ini adalah gambaran bumi kalau digergaji seperti ini. Ini dasar lautnya, ya, dasar laut. Ini permukaan lautnya. Ya, ini adalah bagian yang terdapat di dalam laut tadi itu. Itu dengan menggunakan metode seismik. Ya. Nah, ini seismik inilah yang menggambarkan jadi adanya. Nah, ini saya coba dengan menggunakan seismik tadi itu, dan saya menemukan yang namanya ini adalah pernah ramai juga gunung laut, ya, gunung laut terbesar. Saya bilang ini di selatan Bengkulu. Ini kurang lebih ada lebarnya 50 km dan tingginya 4.600 meter. Ini adalah juga seismik kelihatan sekali daerah subduksi. Ini lempeng samudra yang menyusup bergerak, ya, masuk ke dalam bumi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita bisa melihat analogi, kalau ini ibu-ibu hamil ingin melihat bayinya, ini juga pakai sebenarnya metode seismik, ya. Nah, ini adalah kalau metode seismik ini bisa melihat hobinya bayi ini mau jadi apa nanti besarnya. Kita bisa lihat ini. Akan jadi pembalap ya. Oke, intermezzo lah itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari beberapa peserta, satunya dari Pak Jati. Ya. Berarti kalau jarak bumi dengan luar galaksi begitu jauh, kalau ada kehidupan di sana 1 hari, di sana sama dengan ribuan tahun di bumi ya Ustadz? Ya. Dan semua kejadian gempa atau gunung meletus dan lain sebagainya, bencana alam itu kejadian sangat kecil dibanding aktivitas yang bumi. Pertanyaan pertama dari peserta kita Pak Jati. Terus pertanyaannya, berarti banyak gunung di Indonesia adalah akibat kita berada di jalur patahan. Berapa ketebalan outer mantle? Terus satu lagi, Ustadz Farid menanya kalau gempa yang di Palu menurut pandangan Ustadz seperti apa? Baik, terima kasih. Ini sebelum ke gempa tektonik ya, nanti sampai sini aja dulu, nanti barangkali kita dilanjutkan di hari yang lain ya. Iya. Karena ini masih panjang ini kalau saya teruskan. Ya, Pak Ustadz. Sebenarnya saya dari awal tuh terngiang langsung dengan beberapa film Hollywood, Ustadz. Kayak film Thor 2012 itu kaitannya apa? Benar apa gimana Ustadz ya? Betul. Langsung gitu. Iya benar, emang seperti itu. Saintifiknya ya seperti itu. Ya. Baik, saya akan jawab dulu barangkali tadi pertanyaan itu ada di chat ya? Iya. Iya Pak Ustadz. Sebentar. Jarak bumi dengan luar galaksi begitu jauh. Kalau ada kehidupan di sana, 1 hari di sana sama dengan ribuan tahun di bumi. Ya Ustadz, yes ya, pertama dari Pak Jati, karena itu adalah teori relativitas ya. Pada saat kita, mungkin nanti saya akan terangkan lagi di waktu yang lain, di topik yang lain ya, barangkali di topik Isra Miraj. Itu ada perbedaan waktu ya, sampai bisa komunikasi antara Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha itu bisa dihitung tuh berapa lamanya ya. Jadi relativitas itu nanti akan ada perhitungannya ya, karena kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya ya, di mana 1 detik di luar angkasa sana kita bisa ribuan tahun di sini ya. Jadi kalau kita balik lagi ke bumi ya sudah tua ya, karena memang kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Ada perbedaan dan itu relativitas Einstein.
Nanti kalau boleh ada waktu lagi kita akan bicara terkait ke arah sana. Di sana ya. Dan semua kejadian gempa atau gunung meletus dan sebagainya, bencana alam itu kejadian yang sangat kecil dibanding aktivitas yang ada di dalam bumi. Bukan kecil ya, ini bumi memang akibat dari tadi pergerakan tadi itu, karena energi itu akan terkumpul menjadikan suatu kegempaan saja. Dalam berikutnya, maaf, bentar. Atau nanti saya terangkan sedikit lagi ya terkait dengan gempa itu seperti apa. Maksudnya semua kejadian gempa, gunung meletus, bencana alam sangat kecil dibanding aktivitas yang ada di dalam bumi. Itu maksudnya gimana ya Mas ya? Itu siapa Pak Jati ya? Pak Jati gimana maksudnya Pak Jati? Ya Pak Jati, monggo. Pak Jati lagi sarapan kali Pak Jati. Ya, bentar, ya. Karena pemikiran saya kan kalau di bumi muncul kejadian satu gunung meletus 112 gitu aja gitu ya. Sedangkan kalau dibandingkan aktivitas dalam bumi yang begitu besar, tadi dalam ada kan kita nih ada di outer mantle, ada tadi inner mantle, ada outer core, di dalam lagi ada inner core. Itu kan besar sekali, Ustaz. Jadi saya bandingkan, gunung meletus itu kejadian kecil loh dibandingkan kejadian. Oke. Ya. Betul Pak Jati, betul sekali ya. Kejadian di bawah itu bayangkan satu siklus arus konveksi itu besar sekali ya. Itu dibanding dengan size dari permukaan bumi, gunung dan sebagainya. Itu sangat-sangat kecil dibanding dengan proses terjadinya pergerakan internal di dalam bumi itu sendiri. Indah sekali ya bagaimana tadi gara-gara ada panas tadi itu, ada api itu, dia membuat satu proses atau kejadian alam yang sangat-sangat indah di dalam bumi sendiri. Baik. Izin buat kopi dulu nih Pak Yusuf, izin buat ya? kopi dulu Pak Doni. Iya, monggo. Ibu-ibu bapak juga silakan ngopi-ngopi dulu sambil nggak apa-apa. Silakan. Sambil bertanya lagi ya. Ya. Berarti banyaknya gunung di Indonesia adalah akibat kita berada di jalur patahan. Berapa ketebalan outer mantle? Oke. Bukan berarti patahan itu menimbulkan gunung. Suatu saat yes ya bisa. Tapi gunung-gunung ini adalah berbatasan dengan patahan yang lipatan-lipatan tadi itu ya. Jadi banyak akibat adanya jalur patahan. Bukan oleh adanya patahan ya, tapi gunung juga bisa membuat patahan. Berapa ketebalan outer mantle? Outer mantle itu kurang lebih ribuan juga ya. Karena jari-jari bumi itu adalah 6.238 ya, 6.000. Jadi dibagi 4 lah kurang lebih itu ada 4 lapisan besar ya 1.500-an lah barangkali ya meteran. Tapi kulit bumi atau ketebalan dari oceanic crust, kulit bumi itu paling tipis itu adalah 7 km. Itu adanya di Jepang dan ada juga di Indonesia. 7 km ya. Ketebalan dari oceanic crust tadi itu. Mau tanya Ustadz, kalau gempa yang di Palu menurut pandangan Ustadz seperti apa? Oke. Itu Palu itu akibat adanya patahan sorong yang mendorong ya, dari sorong itu mendorong patahan Palu Metanopol itu adalah patahan geser. Nah, patahan geser itu terjadi banyak sekali gempa ya, seperti kemarin yang ada di gempa di Padang itu di patahan Sumatera itu sama dengan patahan di Palu ya, menjadikan di patahan di darat oleh adanya pergerakan didorong oleh patahan sorong ya. Nanti saya lihatin gambar lagi biar gampang ya. Untuk yang lain mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung aja, biasanya Ustazah Ibu Dini Ramalia biasanya bertanya ini. Baik Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini kan saya sih waktu SD ya ingat diajarkan sama Pak Guru IPA dulu mah cuma IPA kan. Katanya gunung itu
gunung aktif itu kalau dibor itu kan bisa mengeluarkan tekanan udara yang di dalam. Jadi sebenarnya gunung yang masih aktif itu dilakukan suatu pengeboran gitu, Pak. Nah, kalau di Bogor kan setahu saya tuh ada tuh, Pak, apa sih perusahaan apa tuh, lupa saya kalau ke sana tuh. Nah, kenapa nggak begitu ya, Pak, di gunung misalnya kan ada, kalau di setiap gunung-gunung yang masih agak tetap ya, supaya tekanan-tekanannya itu keluar gitu. Baik. Saya cepat tanya Untuk itu. memitigasi supaya tidak meletus gitu ya, Bu Iya, ya? setahu Bu saya Dini? Iya, Baik. betul, Pak. Baik. Itu sangat-sangat berbahaya, Bu Dini, kalau dibor ya. Pertama, tekanan itu kan sangat-sangat tinggi. Jangankan gunung api yang begitu besar tekanannya, kita aja ngebor minyak, kadang-kadang terjadi blowout ya gara-gara tekanan si mud atau lumpur yang kita masukkan ke dalam bor tidak kuat lagi menahan beban tekanan yang dari dalam. Apalagi tekanan gunung api sangat besar sekali. Tidak kuat ya untuk menahan teknologi bor. Sebetulnya sih bisa ya, secara logikanya bisa, tapi bisa nggak teknologi itu untuk menahan beban pada saat kita masuk ke dalam, katakanlah ini magmanya, ini kan tekanannya tinggi nih. Ini kadang-kadang mungkin nanti bisa jadi kayak peluru, nembak lagi keluar ya. Si bornya itu bisa bahasa Sundanya menceleng lagi gitu loh, karena memang high pressure ya. Bagus sekali idenya. Tadi kalau Ibu Dini tadi ingin mempunyai banyak emas, yang ngebornya di dalam laut, Bu. Supaya emasnya keluar semua ya di gunung api dalam laut. Itu jadi istilahnya budidaya ya, budidaya gunung api di dalam laut supaya mendapat emasnya yang sangat banyak. Baik, kalau tidak ada boleh saya lanjutkan lagi sedikit lagi. Silakan, Ustaz. Kita main lagi ya. Kalau masih ada waktu. Tunggu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, Nah, kelihatan. akibat tadi adanya pergerakan tektonik tadi itu, ya kita bisa lihat lagi gambar ini, ya. Apa yang terjadi di daerah sini di dalam continental plate kan didorong terus ya. Apa yang terjadi kita lihat. Ini adalah patahan yang terjadi terkunci ya. Ini didorong terus, terkumpul energi di sini. Ya. Ini kan ditekan terus kan ditekan jadi ada energi yang ngumpul di sini, lihat. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, ini ada yang naik di sini ada yang turun. Tapi di sini sudah mengumpul energi di sini dalam ratusan tahun sudah terkumpul. Kita lihat apa yang terjadi ya. Nah, terjadilah gempa. Nah, itulah terjadinya gempa itu karena didorong terus ya di daerah subduction zone ini. Nah, ini adalah bagaimana kejadian gempa itu akibat tadi adanya dorongan oceanic crust ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya, ini didorong, ini adalah tertekan terus, dia akan naik, dan kalau dia sudah tidak kuat lagi menahan tekanannya, dia akan lepas. Lepasnya ini adalah gempa bumi tektonik. Lihat seperti ini kurang lebih, ya ini terjadi tsunami juga terjadi. Nah, dia akan lepas, terjadilah mendorong kolom air laut, jadilah dia terjadi gelombang tsunami. Ya. Itu akibat bagaimana terjadinya tsunami akibat ada gempa dulu, ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat perhatikan, ini dulu aja dah, ini ya. Nah ini gempa Jepang misalnya kita bisa, ini tsunami-nya ya, tsunami di tengah laut.
Ini gempa Jepang ini. Ini tsunami besar sekali nih, tsunami tinggi sekali nih. Ini tsunami-nya nih, lihat. Oh, gelombangnya lebih sekali. Oh. Ada lagi yang keduanya nih. Oke ya, itu tsunami di tengah laut. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah beberapa tsunami yang dihasilkan, ya. Seperti ini, lihat, ini didorong. Nah, Ibu Bapak sering dengar nggak yang disebut sebagai megatrust? Iya, Dengar nggak? Pernah. Iya, Ah. pernah. Megatrust itu Jakarta mau ngalamin. ini megatrust ini panjang sekali nih, ya. Inilah yang disebut sebagai megatrust, besar sekali, ya. Terus lagi, dia akan jadi tsunami di sana. Ini trust fault ini trust fault-nya kecil-kecil. Ini sana Jepang nih. Nah, Jepang itu menghasilkan deformasi atau perubahan bentuk akibat adanya gempa, terdeformasi jadi berubah, ya. Dasar lautnya di sini berubah. Kurang lebih 500 km, 200 km. Dan di sini tuh sudah bergerak 50 meter ke arah luar sana. Kita lihat. Ini lihatnya. 50 meter ya pergerakannya. Ini megatrustnya jalan. Terus 50 meter. Di Chili ya. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi lihat ini gempanya ya sama, dia memotong yang ke arah sana. Beda-beda ya terjadinya. Ada yang ke sana, ada yang di sini. Oke. Barangkali kalau kita lihat yang tadi ya gambar. Nah ini ya. Tadi yang nanyakan Palu itu di sini ya. Palu itu di patahan ini yang bergeraknya nih, didorong oleh patahan Sorong. Ini patahan Sorong nih. Didorong, dia bergerak ke arah sana membangun percuma akresi di sini. Dan dorongan inilah yang menyebabkan gempa 7,2 kalau nggak salah ya di Donggala. Jadi tsunami dan terjadi juga likuifaksi ya di Palu itu akibat adanya dorongan patahan-patahan pergeseran tadi itu. Baik, tadi sudah sampai. Nah ini kalau
Kalau masih ada terus dan kalau masih semangat, kita teruskan. Tapi kalau memang mau istirahat dulu, kita break dulu sampai sini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Bagaimana Pak Jati gitu ya? Silakan Pak Doni, Pak Osten. Pak Doni silakan. Pak Doni. Gimana Pak Doni? Kembali lagi, Pak. Ini ada pertanyaan dulu, Pak Ustadz. Ya silakan. Ini di. Semangat teman-teman, Pak Ustadz. Semangat. Alhamdulillah. Semangat itu. Oh tadi dari Ustazah ini katanya yang Chevron, Pak Ustadz. Ya Pak, Chevron yang di Gunung Salak itu Pak, yang itu kan memanfaatkan gas alam bumi Pak, maksudnya. Ya. Itu kalau itu boleh ya. Ya maksudnya kalau misalnya setiap gunung yang masih aktif seperti itu ada yang membantu membuat, memang sih mahal ya, nggak mungkin juga, mungkin Indonesia nggak mampu. Ya itu mungkin akan mengurangi Pak tekanan gas dari alam gitu Pak maksudnya. Betul. Teman-teman tidak ada yang berani Bu, karena itu sangat-sangat besar tekanannya ya. Jangan-jangan nanti rignya yang terpental oleh energi yang begitu besar ya. Karena itu sangat-sangat bahaya ya. Kecuali kalau memang apalagi yang sudah betul-betul aktif, yang betul-betul ingin memitigasi supaya tekanannya keluar, itu sangat-sangat bahaya. Besar sekali. Ya. Yang ke sana banyak sekali larangan-larangannya, Pak. Betul. Nah, kalau Chevron itu untuk panas bumi, yes, ya nggak apa-apa, karena panas bumi itu tidak begitu besar, itu tekanan uap air saja. Ya, tapi kalau di tektonik atau magma di dalam bumi itu, di dalam gunung api, sangat besar sekali tekanannya. Iya, Pak. Oke, Pak, teknologi panas bumi untuk membangkit seharusnya dikembangkan lebih banyak di sekitar Patahan, Sumatera, dan Jawa, sehingga teknologi fosil bisa ditinggalkan. Mengapa teknologi panas bumi belum banyak dilakukan? Bahkan di teknologi panas bumi itu, kalau di New Zealand itu sudah habis ya energinya ya. Kita masih banyak ya, energi kita masih banyak yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan sebagai EBT atau energi terbarukan. Itu banyak sekali yang bisa dipakai ya, seperti di Lahendong, ya, di Garut, dan itu dan yang sekarang nanti kalau boleh ini juga, nanti saya sudah menemukan juga ada energi di masa akan datang, energi alternatif, itu gas hidrat ya, di dalam laut juga gitu. Itu di dalam laut juga, dan itu sangat-sangat banyak, 2 kali dari energi fosil fuel yang ada sekarang. Belum terangkat ya, masih ada di dalam laut. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bicara tentang gas hidrat. Apa itu gas hidrat ya. Fungsinya sama seperti gas atau bahan bakar yang sekarang itu. Bahan bakar. Tapi dia sudah mengkristal jadi es karena ada di dalam bumi yang sangat-sangat padat dan dingin ya. Oke. Ini Pak Jati juga nanya kasus Sidoarjo itu kenapa Pak? Nah, ini kasus Sidoarjo itu adalah mud volcano ya. Mud volcano, ya itu ya Bu, tadi itu ya, ada beberapa argumentasi ya, di mana mud volcano yang tadi Ibu sampaikan di bor itu akan meletus keluar, itu high pressure kan, itu tadi di bor aja sudah keluar gitu loh. Apalagi kalau vulkanik yang betul-betul aktif, Merapi di bor gitu, wow Bu, kalau sangat-sangat mental tadi ya. Orang waktu itu aja siapa yang kuncennya Merapi itu yang ngumpet aja mati gitu ya. Pak Marijan. Marizan ya. Itu sudah di dalam bunker itu. Videonya nih, Pak. Sangat-sangat panas sekali. Ya, itu tidak ada yang berani, Bu. Oke, ada lagi? Oh, Bapak, Ibu, ada lagi pertanyaannya? Kiai Ahmad mungkin? Belum, terima kasih. Kiai Anton itu udah page kopiahnya udah kelihatan begitu. Pak Riki, Kiai Riki. Pak Bahri silahkan. Belum dulu. Pak Bahri. Atau masih pengen terus? Kalau terus saya terusin lagi nih. Gimana? Kemarin Ustaz, nyimak dulu aja. Oh, nyimak. Oke. Nah, ketemu ikan paus nggak Ustaz? Ya? Ikan paus. Ikan paus Banyak, sering ketemu.
Banyak sekali di Indonesia ini ikan paus, terutama di daerah selatan Lombok tuh ya, banyak sekali itu, besar-besar. Apalagi yang namanya ikan apa namanya tuh? Flipper itu apa namanya? Lumba-lumba. Lumba-lumba ya banyak sekali ya. Pak Yusuf, saya Ya. pertanyaan nyeleneh atau apa ya? Mohon maaf pertanyaannya. Ketika di dalam tabung tadi, waktu nyelam di dalam mesin alat singkai itu tadi, ada rasa gimana nyalinya nih, Pak Yusuf? Kalau saya kok udah pasti mundur itu nggak jadi dalam, nggak jadi berangkat. Saya wakilkan ke Pak Anton atau Pak Haji Doni lah. Atau Pak Haji Hermansyah itu deh yang berangkat. Baik, terima kasih Pak Jati. Kalau yang namanya peneliti itu kan keingintahuannya itu sangat-sangat besar ya Pak ya. Apalagi ada sesuatu yang ingin kita cari. Nah, saya berbulan-bulan kadang-kadang di laut itu sangat-sangat menikmati sekali karena memang saya ingin apa yang ingin saya cari ada. Yaitu itu kepuasan para peneliti itu. Tapi di samping itu, kalau kita melihat pengalaman di laut, begitu kita melihat alam, apalagi kalau kita melihat malam yang cerah, betapa dipenuhi oleh bintang-bintang yang kalau kita lihat bintang di sini tidak akan kelihatan seperti itu, rapat sekali, ya banyak sekali bintang yang besar. Nah, kembali lagi kalau kita bicara tadi Pak Jati, kalau saya akan saya wakilkan gitu ke yang lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat file ini ya, kita lihat dulu, tunggu dulu mana. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ada itu. Ini kapalnya ya. Oh, itu. Jadi sebelum melakukan penyelaman itu harus ada tesnya dulu Pak Jati ya, dan Bapak Ibu yang lain. Tesnya itu adalah saya harus bisa mengoperate kapal singkai ini, ya. Harus saya belajar menyupir kapal ini kalau si pilot dan co-pilotnya kolaps. Jadi saya harus belajar bagaimana melepaskan rilis ini, memerat, bagaimana kita memutar kapal selam ini harus naik, gitu ya. Bagaimana kapal selam ini harus segera meninggalkan, bagaimana supaya pertolongan itu datang, apa yang harus kita pelajari itu sangat-sangat dipelajari dulu ya sebelum turun ke laut itu. Itu komunikasi ke kapalnya masih bisa Pak? Kapal yang di atas? Bisa. Bahkan kapal itu bisa tahu dia berada di mana. Ya. Sebetulnya dari sisi komunikasi itu kan susah, ada adanya laut ya, tapi masih bisa dipakai dengan electromagnetic wave ya. Jadi ini adalah lepas bebas ya. Nah, berikutnya adalah sebelum kita nyelam itu juga ada kuesionernya di mana kapal selam ini tidak ada asuransi. Ya, kamu mau nggak tidak ada asuransi? Ya mau nggak mau ya gimana ya? Ya, karena memang ini adalah sudah berpengalaman, ya tidak apa-apalah. Berikutnya adalah Yusuf Sang katanya. Kalau kapal selam ini si pemberat ini pada saat Anda mau melepaskan pemberatnya tidak bisa lepas, Anda tidak bisa naik. Kalau tidak bisa naik, ya wassalam kan. Di laut cuma bisa waktu 5 hari sisanya ya. Oksigen cuma 5 hari, baterai cuma 5 hari, ya sudah wassalam. Seperti kapal selamnya TNI yang kemarin turun itu, kapal selam perang itu ya maksimum dia bisa turun hanya 300 meter ya, tidak bisa lagi ke dalam lagi ya, karena memang kalau turun lagi ke dalam bisa meledak ya, tidak kuat bodinya untuk menahan tekanan air laut. Nah, kapal selam ini bisa menyelam sampai 6.500 meter, bayangkan 650 kg per sentimeter dia mendapat tekanan dan tidak apa-apa ya, semuanya ini kuat gitu, untuk menahan tekanan itu. Nah, jadi betul Pak Jati, kalau memang nyalinya kurang ya tidak beranilah turun ke bawah sini ya. Bahkan saya juga pada saat mau turun
anak saya yang nomor 2 itu masih kecil, papa nggak boleh nyelam, nanti mati. Wah itu kan ini apa kebayang-bayang kan? Ah nggak apa-apa, nilai tahu. Saya berdoa, Istighfar ya terus, Allah, Ustaz. sebelum saya turun, ya Allah tolonglah tunjukkan kepada saya bukti-bukti yang di bawah. Sedikit aja saya ingin melihat bukti-bukti itu. Dan alhamdulillah diperlihatkanlah patahan Sumatera itu dari 14 yang nyelam yang bisa melihat patahan Sumatera. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, ini adalah temuan spektakuler yang betul-betul secara saintifik adalah dia breakthrough ya, karena patahan Sumatera itu sudah sangat dekat dengan Jakarta dan Jakarta sangat-sangat diancam gempa gitu loh. Ada patahan Sumatera itu. Seperti itu kurang lebih pengalaman yang saya nyelam tahun 2002 itu. Dan sampai sekarang nanti kalau kita lebih jauh lagi bahwa memang Jawa Barat ini adalah diancam gempa besar ya. Megatrust itu tadi ya, Pak? Iya, Megatrust. Sudah tadi itu. Nanti masih ada di dalam tayangan saya berikutnya sebetulnya ke arah sana ya. Tapi barangkali kalau memang nanti Pak Jati menjadwalkan yang untuk next, mungkin saya untuk yang next-nya saja karena memang masih topik ini masih banyak saya ya. Kalau memang mau tadi ada Pak Sidra. Penasaran aja Pak Ustadz. Menarik nih. Biar pada datang semua. Hal sangat baru, hal baru ya, Haji Doni. Ya. Baru, sangat baru. Apalagi ada Kiai Yudi Setiawan, Pak. Iya, pengalaman di laut juga itu dia. Betul. Oh, Saya betul. nggak bisa Pak, mohon maaf pas Sabtu ini tidak bisa, punten. Oke. Nanti pas Pak Yusuf berikutnya Haji Yudi yang jadi host kan. Nyambung langsung. Amin. Baik, barangkali itu ya. Kalau cukup hari ini, nanti disambung lagi yang berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Doni. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaannya udah nggak ada lagi ya. Kita tahan mungkin untuk next-nya. Ini cukup menarik sekali, luar biasa pengetahuan yang mungkin saya pribadi baru kali ini mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin itu aja ya. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain? Boleh tanya Ustadz? Oh iya, silakan Ibu iPhone, silakan. Iya ini saya jadi penasaran banget ini tentang itu loh. Tadi kan ada Andromeda, kemudian mengecil menjadi ada gelombang tsunami gitu Ustadz. Ya. Lalu yang mau saya tanyakan itu hubungannya antara ini Ustadz gerhana dengan kejadian seperti tsunami seperti itu kira-kira ada enggak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, saya gambarkan ya Ibu siapa? Bukan Ibu iPhone ya. Salma Ustadz. Apa namanya Bu? Salma. Salma ya. Oh, baik Bu Salma. Saya gambar, kelihatan belum ini ya? Belum. Gambar udah ya. Gambar kelihatan ya. Ini saya akan menggambar ya. Ini adalah Bu Salma nih, ini bumi ya. Iya. Ini bumi ya. Iya. Oke. Ini adalah matahari nih, jauh sekali ini matahari yang besar sini ya. Kalau saya tarik garis lurus ke sana ya, ini ada bulan. Katakan bulan di sini. Kecil. Gini. Nggak bulat ya. Ginilah, bulat ginilah ya. Nah, ini kan terjadi gerhana ya, Bu ya? Iya. Ya. Gerhana bulan namanya. Ya. Nah, kalau gerhana bulan dan ini gerhana matahari, ini adalah satu poros kan ya, Bu ya? Ini ada matahari, satu poros kan? Ya. Nah, apalagi mungkin di sini ada lagi planet lagi yang lain. Di sini ini ada planet yang gede lagi barangkali ya. Satu poros di sini.
ini akan menjadikan bumi ini juga ketarik ke atas ke sana. Ya, ketarik gitu. Kalau bumi ketarik, ya, ini akan menjadikan sebagai suatu, katakanlah pasang surut, ini pasang surut terjadi juga akan lebih besar dibanding dengan kalau posisi bulan ada di sini misalnya. Ini kan biasa-biasa saja, ya, tidak seporos gitu. Kalau seporos ini gravitasinya akan sangat besar, sehingga terjadi bisa men-trigger. Nah, gempa-gempa besar itu kalau dihubungkan dengan kondisi bulan ini adalah pada saat kondisi bulan purnama, gitu. Apalagi pada saat gerhana, ya, terjadi. Makanya pada saat ada gerhana itu ada sholat gerhana, ya, supaya minta kita diberikan keselamatan, ya. Karena memang ini kritis, ya, pada saat terjadi gerhana ini memang terjadi kritis adanya gaya-gaya di bumi yang tertarik oleh satu pusat, ya, garis ini yang bisa menaikkan aktivitas di bumi. Katakanlah kalau saya gambar besar lagi, draw, ya, ini adalah permukaan bumi, katakan seperti ini. Ini kulit buminya, ya. Ini tadi kalau ada seporos, ini adalah bulan yang ada di atas, matahari ada di bawah. Ini akan ketarik kan? Kalau akan ketarik jadi seperti ini barangkali ke atas gitu. Nah, ini akan menjadikan sebagai satu deformasi, dan deformasi ini bisa menaikkan juga pasang surut di sini yang di bawahnya cair tadi akan menekan ke atas, dan ini akan menjadikan men-trigger, ya, gempa yang betul-betul di daerah yang kritis, yang daerah yang tidak stabil, didorong sedikit aja bisa terjadi men-trigger adanya pergerakan atau energi yang lepas. Ya, bisa terjadi, Bu. Betul sekali, Bu. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Luar biasa pertanyaan Bu Salma. Nggak kebayang juga saya. Ya, hebat, Bu iPhone. Ada hubungannya ke arah sana, ya. Iya kan. Karena itu kan kalau sholat duha kan untuk manusianya, tapi kalau sholat gerhana itu kan untuk tata surya gitu ya Ustadz, ya. Betul. Jadi ada kelurusan garis yang seporos itu menambah gravitasi yang sangat-sangat besar. Ya, kalau ada gravitasi dia akan ikut mengembang. Ya. Nah, makanya Allah itu menciptakan bumi yang sangat-sangat pas ukurannya gitu. Ya, coba saya gambarkan lagi. Kalau bumi sebesar ini yang sudah betul-betul yang sekarang ini, ya, ini betul-betul sudah sempurna sekali, ya. Bintang, planet dan sebagainya itu ada posisi yang membesar, mengecil, ya, mengkerut. Nah, bayangkan kalau bumi ini sekarang membesar seperti ini, misalnya sebesar ini jadi membesar, atau dia mengkerut jadi sebesar ini, apa yang terjadi dengan gravitasi? Ya, gravitasi itu adalah sama dengan G, ya, kali M1 M2 per R kuadrat, ya. Itu adalah. Sekarang kalau bumi itu mengecil, ya, kalau bumi mengecil yang marah ini, bagaimana dengan jari-jarinya? Jari-jarinya mengecil kan? Ya. Kalau satu bilangan mengecil, bagaimana dengan harga gravitasinya? Kalau dia mengecil, harga gravitasi dibagi bilangan kecil, dia akan membesar kan? Iya. Nah, kalau gravitasi itu membesar, apa yang terjadi di bumi? Kita tidak bisa bergerak. Karena terlalu berat, ya, kita bergerak. Terlalu berat, kita nggak bisa langkah, ya, karena berat. Yang kedua, atmosfernya akan tidak seperti sekarang. Atmosfernya akan menggumpal, ya, mungkin tidak ada oksigen. Oksigen akan jadi batu barangkali, nggak bisa masuk ke hidung, ya, nggak bisa disedot. Jadi tidak ada kehidupan, ya, kalau ada pergerakan bumi berubah. Sebaliknya, kalau buminya membesar, airnya kan membesar. Kalau jari-jari membesar, berarti gravitasi akan mengecil.
ya kan? Harga gravitasi tidak lagi 9,8 barangkali ya. Tidak lagi 9,8 gram per sentimeter persegi. Dia akan mengecil, katakanlah jadi 9 lah katakan jadi 9. Nah, kalau 9 gram per sentimeter persegi itu atmosfernya akan lepas hilang semua. Tidak ketarik oleh gravitasi. Kalau atmosfer hilang kayak di bulan. Ya. Kita tidak bisa bernafas, tidak bisa ada kehidupan. Ya, betapa hebatnya itu Allah menciptakan bumi yang pas ukurannya, tidak berubah sampai sekarang, dan itu adalah bisa menggait atmosfer, gravitasi begitu sempurnanya tadi bumi ini, ya, sehingga manusia layak hidup di situ. Itu Bu Bu iPhone ya, Bu. Salma ya. Berarti bisa diartikan itu bumi itu barokah seperti itu ya Ustaz? Betul, sangat luar biasa ya. Jadi betapa barangkali kalau kita memikirkan ciptaan Allah itu, ya Allah, jangankan kita memikir hidup sendiri, Allah membuat alam ini aja sudah begitu sempurna sekali ya untuk kita itu, untuk manusia. Betapa hebatnya ya, bahwa bayangannya tadi kalau tidak ada atmosfer kita jadi gelap gitu kan. Langitnya akan tidak lagi biru lagi. Berarti yang di akan bulan jadi hitam. Hitam. Ya. Ya Allah. Indah sekali. Ya. Masya Allah itu. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ya. Ustadz Anton. Ya, mengapa Anton? Pak Anton, bacain aja Pak Anton. Pak. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bacoy. Pak Ustadz, ini menanyakan aja Pak, tadi kan sekilas disampaikan mengenai potensi energi terbarukan yang sangat besar sekali. Nah, apakah hal tersebut merupakan jawaban dari isu pengurangan karbon dan juga green energy yang saat ini sedang menjadi bahan bahasan ya di dan kalau itu memang jawaban, sebenarnya apa isunya dalam menjadikan potensi energi tadi itu menjadi energi yang siap pakai gitu ya, siap pakai dalam kondisi yang saat ini kan kalau kita sudah ada yang namanya apa itu yang dari fosil terus sekarang jadi bensin dan sebagainya tadi. Apakah itu butuh investasi yang besar karena tadi yang disampaikan Pak Ustadz bentuknya sudah membeku dalam sekali kan, itu pasti ya hanya yang punya modal besar yang bisa melakukan itu karena kan nembus ke dalaman laut dan sebagainya itu kan tentu butuh investasi yang besar karena kita tahu juga kayak tambang-tambang kita aja sampai saat ini pun kita juga belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sendiri. Mungkin begitu Pak Ustadz, mohon pencerahan. Baik, terima kasih. Saya coba perlihatkan dulu ya, kalau masih kita lihat sebentar ya. Orang Bang nanyanya uang ini, Pak Haji Doni. Sebentar. Ini kali yang ini ya. Bentar ya Pak. Tadi Pak Anton ya. Iya, Syekh Anton. Syekh Anton. Siap Pak Ustadz. Sebentar. Di belakang Pak Yusuf ada Aurora. Ada apa? Aurora. Ya, Aurora.